keputusannya. Tapi ya yang penting senilai kontrak kesempatan daripada Bertrand yang hilang ya lah untuk mendapatkan kontrak yang wajar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam dunia periklanan. Lalu bagaimana pihak produsen elektronik terkemuka itu menanggapi persoalan ini? Itu saya nggak bisa jawab yang itu secara persis, yang lebih menguasai mengenai konten setiap kontrak yang dibuat oleh perusahaan itu ya kita punya corporate legal gitu. Legal corporate kita mengetahui secara persis. Salah. Keduanya tidak memungkiri, selama 10 tahun bersama, masing-masing personel mulai sibuk dengan kegiatan barunya. Tapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi keutuhan grup yang mereka bangun dengan susah payah. Kita nggak pernah membatasi orang untuk tidak bekerja di luar base camp karena ya mungkin setiap orang punya income ekstra mungkin ya, tapi tetap buat kita berenam sih rumah kita tuh ada di base camp. Apapun kabar yang beredar di luar sana, merekalah yang paling tahu kondisi di dalam. Yang jelas, sampai kapanpun dan sesibuk apapun mereka, base camp tidak akan pernah mereka abaikan. Gue nggak di base camp, gue bukan siapa-siapa. Dan gue rasa teman-teman semua di base camp juga seperti itu. Pemirsa, rupanya puncak karir artis muda Agnes Monica telah berakhir. Walaupun masih eksis sebagai seorang penyanyi, namun rating beberapa sinetron yang diperankannya mulai menunjukkan penurunan. Benarkah demikian? Pemirsa, mari kita simak penjelasan Agnes berikut ini. Sukses berat. Hanya kata itulah yang pantas diucapkan untuk mengomentari penampilan Agnes Monica di salah satu show-nya yang digelar di sebuah pub di Jakarta. Tidak hanya penontonnya saja yang membludak dan antusias, performa Agnes Monica pun tidak kalah hebat dengan teriak histeris para pengagumnya. Dengan pemandangan seperti itu, rasanya tak pantas kalau artis muda yang serba bisa ini disebut sedang turun pamor seperti yang ramai diberitakan. Kabarnya, sinetron-sinetron yang dibintangi Agnes Monica mulai ditinggalkan pemirsa, sehingga ratingnya pun jauh dari harapan. Agnes dikabarkan mulai kehilangan penggemarnya. Saya nggak bisa bilang kayak begitu ya, karena mungkin ya semua orang juga tahu ya, namanya orang jalan itu kan nggak menukik begitu, tapi juga nggak menukik ke bawah. Mengenai sinetronnya yang kabarnya mulai kehilangan penggemar, ia mengaku tidak mau ambil pusing. Yang penting, untuk urusan akting yang merupakan tugasnya, ia telah berlaku sebaik mungkin. Saya sendiri nggak mengerti. Saya di sini tugas saya sebagai pemain sinetron, saya bukan produser. Saya pemain sinetron, tugas saya itu adalah untuk bermain sinetron dengan baik dan benar, itu aja. Mau ada orang yang menghargai, mau ada orang yang tidak menghargai, saya harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Pernyataan Agnes itu bisa jadi bukan sekedar isapan jempol semata. Ia memang bersungguh-sungguh setiap melakukan pekerjaan. Begitu juga saat ia memutuskan untuk mengepakkan sayap berkarir di luar negeri. Kesungguhannya pun kabarnya mendapat respon positif dari sebuah perusahaan film di Taiwan. Kabarnya, ia mendapat tawaran untuk membintangi sebuah film di sana bersanding dengan para personel EVSE yang sempat populer di Indonesia. Kalau kabar yang itu bagaimana? Nah, saya soalnya nggak mau gembar-gembor ya, ntar takutnya kan tahu sendiri. Kalau misalnya artis, ntar kalau misalnya gembar-gembor bilangnya sombong. Kalau nggak gembar-gembor bilangnya sok-sok nutup-nutupin. Jadi mendingan saya skip quiet. Every time I look at you, I want my love's nothing till I found you. Pemirsa, ada kabar tak sedap yang datang dari aktor ganteng Bertrand Antolin. Gosip yang beredar, dia akan menuntut salah satu produsen elektronik karena masih memasang iklan billboard dirinya, padahal masa kontrak kerjanya telah berakhir. Sekilas tidak tampak beban pada diri bintang sinetron yang juga model Bertrand Antolin. Padahal, di balik senyum dan keriangannya itu, ia menyimpan persoalan kecil yang bisa setiap saat menjadi besar. Memang hanyalah masalah kontrak kerja. Tapi kalau sudah mengganggu dan haknya terlanggar, akhirnya ia pun bertindak melalui jalur hukum dengan menyewa jasa seorang pengacara. Persoalannya sendiri berawal saat ia menemukan papan iklan di sebuah pertokoan khusus alat-alat elektronik yang menampilkan wajahnya.
Papan iklan yang menampilkan wajah ganteng Bertrand dan sebuah alat elektronik berjenis MP3 itu mungkin tidak akan menjadi persoalan kalau saja pemasangannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja sekitar 2 tahun yang lalu. Kini kontrak kerja telah berakhir, tapi wajah Bertrand serta produk yang diiklankannya masih saja terpampang anggun di pusat pertokoan elektronik itu. Aduh, gue sih nggak tahu ya, karena itu urusan antara bagaimanapun kan gue dikontrak sama manajemen gue. Orang mau pakai gue harus lewat manajemen gue. Kalau ada masalah, ada apa kan antara manajemen gue nggak ngerti. Gue sebagai model gue dibayar ya udah. Bagaimana kelanjutan ada apa itu adalah urusan antara manajemen gue sama manajemen. Ia memang terkesan tidak mau tahu dan tidak mau menganggap itu sebagai persoalan besar. Karena semua persoalan yang menyangkut masalah kontrak telah ia serahkan kepada pihak manajemen yang bertugas mengurusnya. Itu adalah kebijakan mereka dan gue nggak tahu. Jadi untuk apa ia berpusing-pusing mengurus persoalan yang bukan urusannya? Sebagai artis, ia mengaku lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan yang setumpuk tanpa dibebani dengan persoalan lain. Karena gue taunya gini loh, urusan gue adalah besok syuting di mana? Di sini. Udah, gue nggak pernah mengurusin hal yang lain gitu loh. Walau mengaku tidak ambil pusing, bukan berarti ia membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Buktinya bersama pihak manajemen, ia telah siap menyelesaikan persoalan ini bersama kuasa hukumnya. Berikut penjelasan Minola Sebayang SH yang ditunjuk pihak manajemen Bertrand Antolin sebagai kuasa hukumnya. Asalnya berkembang bahwa ada informasi materi iklannya Bertrand yang lama masih digunakan gitu loh. Nah, jadi kita kan nggak tahu nih digunakannya itu dengan sengaja atau tidak sengaja ya. Oleh karena itu kami telah melakukan konfirmasi melalui surat menyurat dan memang tidak ada unsur kesengajaan ya dalam penggunaan materi iklan tersebut yang sudah melampaui batas kontrak. Selain mengakhiri persoalan dengan baik-baik, adakah tuntutan lain yang diajukan Bertrand untuk menebus kerugian yang dialaminya? Normal-normal saja, jadi ya mungkin seperti itulah ya, mungkin puluhan atau ratusan ya. Tapi ya yang penting senilai kontrak, kesempatan daripada Bertrand yang hilang ya lah untuk mendapatkan kontrak yang wajar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam dunia periklanan. Lalu bagaimana pihak produsen elektronik terkemuka itu menanggapi persoalan ini? Itu saya nggak bisa jawab yang itu secara persis, yang lebih menguasai mengenai konten setiap kontrak yang dibuat oleh perusahaan itu ya kita punya corporate legal gitu. Legal corporate kita mengetahui secara persis apa dan bagaimana hak atau right kita dan juga sebaliknya. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Lama tak muncul, Anneke Putri bintang sinetron yang akrab di layar kaca sekitar tahun 90-an itu datang membawa kabar derita. Ia baru saja mengalami kejadian tak mengenakan yang membuatnya sampai berurusan dengan pihak yang berwajib. Ia hanya sebagai korban. Pelakunya adalah rekan dekatnya sendiri yang tega melakukan tindakan penipuan dan penggelapan terhadap dirinya. Akibat tindakan tak berbudi itu, mantan istri sutradara Ronggur Sihombing ini sampai mengalami kerugian uang serta perhiasan emas berlian sekitar 700 juta rupiah. Saya serahkan gitu perhiasan-perhiasan saya, ditambahin perhiasan mama saya, perhiasan kakak saya gitu. Dan 1-2 bulan sih kayaknya enak-enak aja gitu. Setelah itu ya nggak balik lagi. Yang membuatnya tak habis pikir, kenapa teman dekatnya yang bernama Retno itu sampai rela merusak hubungan baik hanya untuk memperoleh materi dengan cara tak halal. Kalau sudah begitu, bukan hanya rugi materi. Persahabatan yang selama ini terpupuk dengan baik pun hancur dalam sekejap. Saya benar-benar gitu shock gitu. Temen bisa makan temen gitu loh. Bener udah kenal keluarga saya deket juga gitu. Jadi nggak nyana gitu loh. Bukan tanpa alasan kalau akhirnya caleg DPRD DKI dari sebuah partai politik ini menyerahkan persoalan tersebut ke Polres Depok pada hari Rabu lalu. Semua itu ia lakukan karena terlanjur putus asa akibat tidak ada itikat baik dari sang karib untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Saya mencoba untuk telepon dia, nggak pernah diangkat gitu ya. Lalu telepon handphonenya mailbox gitu. Datang ke rumahnya itu nggak pernah ada pun juga dijanji-janjiin gitu. Saya sangat mengharapkan bahwa Retno bisa mengembalikan dalam bentuk barang maupun uang gitu.
Begitulah pemirsa, 30 menit kebersamaan kita. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Izinkanlah saya Usi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Sampai ketemu lagi hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI. Oke.